Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 8 yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat sehat itu yang lebih utama, sehingga kita bisa belajar dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi kemuhammadian untuk kelas 8 dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Apa itu tajdid, anak-anakku semua? Tajdid menurut bahasa adalah jaddada, yujaddidu, dan tajdidan, yang berarti bahwa tajdid itu pembaharuan atau memperbarui. Sedangkan menurut istilah adalah pemurnian, meningkatkan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Dalam pandangan Muhammadiyah, tajdid atau pemurnian dan pembaharuan atau modernisasi terbagi atas dua. Yang pertama, anak-anakku semua, adalah tajdid pemurnian sebagai pemeliharaan ajaran Islam yang murni bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah pemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu dalam hal akidah, ibadah, dan akhlak. Sedangkan yang kedua, tajdid dalam pembaharuan yaitu sebagai bentuk pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah Muhammadiyah dalam hal ini adalah dalam hal muamalah. Kemudian anak-anakku semua, apa itu tujuan dari tajdid? Yaitu memfungsikan Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan. Muhammadiyah hendak mewujudkan agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Tajdid Muhammadiyah dalam hal purifikasi yaitu adalah upaya pembaharuan untuk memurnikan ajaran agama Islam dari perbuatan yang bersifat mengarah kepada bid'ah, tahayul, dan khurafat, atau dalam Muhammadiyah itu kita kenal dengan istilah TBC. Apa itu bid'ah, tahayul, dan khurafat itu? TBC terbagi atas 3 hal tadi: tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul yaitu mempercayai bahwa datangnya musibah ataupun keberuntungan yang dibawa makhluk Allah. Sebagai contoh, mempercayai bahwa kucing hitam membawa musibah, kupu-kupu membawa keberuntungan, meminta restu kepada makam, pohon yang besar, kemudian memelihara jin, gitu, menggunakan jimat dan sihir. Itu adalah contoh-contoh tahayul. Kemudian bid'ah diartikan mengadakan acara ibadah baru yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mencontohkan dalam bidang akidah dan ibadah. Contohnya seperti apa, anak-anakku semua? Yaitu terkait tentang kebiasaan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yaitu terutama masyarakat Jawa ya, yang sering masih ada praktek ritual 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, dan 100 hari kematian seseorang. Kemudian yang ketiga, TBC, khurafat, yaitu meyakini kebenaran
dari kisah-kisah yang batil. Contohnya apa anak-anakku semua? Yaitu Roro Kidul yang memberikan keberuntungan atau kerugian. Percaya jika ada penunggu di sungai, makhluk halus penunggu kuburan. Nah, itu adalah contoh dari perbuatan khurafat. Anak-anakku kelas 8 yang Ustadz sayang dan Ustadz banggakan, kemudian langkah apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam menanggulangi krisis TBC ini di masyarakat? Muhammadiyah melakukan pemberian ajaran Islam melalui pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah melalui majelis tabligh, kemudian membuat surat kabar, diskusi-diskusi terkait tentang pemurnian agama Islam, kemudian dengan acara yang sesuai dengan menghadapi TBC di masyarakat yang mulai merebak saat-saat ini. Kemudian anak-anakku semua, tajdid Muhammadiyah dalam hal modernisasi, yaitu Muhammadiyah memodernisasi atau pembaruan, berarti peningkatan diri dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan pembaruan Muhammadiyah dibagi menjadi beberapa bidang. Ada 4 bidang yang digeluti di Muhammadiyah. Yang pertama adalah bidang muamalah, kemudian bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Dalam bidang muamalah, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan mencontohkan bahwa tajdid dalam bidang muamalah bergerak dengan cara mengajak kepada muridnya waktu itu untuk memberikan makanan kepada anak yatim dan orang miskin. Kemudian dalam bentuk pengalaman ini, Dahlan merujuk kepada Quran surat Al-Ma'un. Nah, hal tersebut melatar belakangi terbentuknya rumah yatim, kemudian ada panti asuhan. Kemudian Muhammadiyah juga membina relawan sigap bencana yang disebut dengan Muhammadiyah Disaster Management Center atau disingkat MDMC. Kalau akhir-akhir ini di adanya COVID-19 ini yang merebak di negeri ini, Muhammadiyah juga dengan sigap membuat namanya MCCC, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Kemudian dalam bidang muamalah yang lain, Muhammadiyah banyak mendirikan, yaitu yang pertama adalah mengembangkan organisasi perempuan, yaitu Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Kemudian tadi Ustaz juga sudah menjelaskan terkait tentang anak yatim dan seterusnya tadi. Muhammadiyah juga mendirikan yang namanya Lazismu yang mengelola zakat, infak, sedekah secara profesional untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian Muhammadiyah juga mendirikan taman pustaka yang bergerak dalam bidang literasi masyarakat untuk mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif giat dalam membaca maupun menulis. Kemudian Muhammadiyah juga menerbitkan berupa brosur, buletin, dan majalah Suara Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, anak-anakku, dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah melakukan pembaharuan dengan membuat poliklinik, kemudian rumah sakit dan balai kesehatan. Muhammadiyah membuat klinik apung yang bernama Said Tuhu Lele untuk memberikan pelayanan kepada penduduk 3T, yaitu penduduk yang tertinggal, terdalam, dan terluar. Kemudian dalam bidang pendidikan, tajdid dalam bidang pendidikan Muhammadiyah membangun lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian SMK, bahkan sampai perguruan tinggi maupun diploma, gitu dikelola dengan sangat profesional untuk memadukan apa anak-anak semua
dalam memadukan pelajaran agama dan ilmu umum dengan tujuan agar menjadikan manusia generasi muslim yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian yang terakhir anak-anakku dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah dengan para pengusaha dan pedagang ya, Muhammadiyah mengumpulkan pengusaha tersebut dalam sebuah jaringan saudagar Muhammadiyah yang lebih dikenal dengan istilahnya JSM ya, Jaringan Saudagar Muhammadiyah, yang dibina oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengelola aktivitas, acara, program, dan keperluan Muhammadiyah secara mandiri. Ya, sebagai contoh ini di gambar ini adalah bentuk Muhammadiyah dalam bisnis internasional ya, dalam forum internasional. Baik, anak-anakku kelas 8 SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Berat Surakarta. Kesimpulan dari materi tentang tajdid di Muhammadiyah ini yang pertama adalah tajdid secara bahasa adalah pembaharuan, membaharui, sedangkan menurut istilah berarti pemurnian, peningkatan, pengembangan, dan modernisasi. Tajdid tujuannya adalah memfungsikan Islam sebagai petunjuk dalam kehidupan dan mewujudkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, jadi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya Muhammadiyah itu berusaha untuk mengayomi semua masyarakat sebagai dalam unsur-unsur, baik itu dalam bidang-bidang agama, dalam bidang muamalah, kemudian dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, purifikasi adalah upaya Muhammadiyah dalam pembaharuan untuk memurnikan agama. Pemurnian agama dilakukan untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik yang menyimpang tersebut mengarah kepada perbuatan TBC. Apa itu TBC tadi? Adalah tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian yang terakhir, modernisasi berarti peningkatan diri dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan kesimpulan keempat ini, dengan harapan anak-anakku setelah mempelajari tajdid di Muhammadiyah ini, timbullah rasa anak-anakku semua untuk segera membenahi diri kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian anak-anakku yang Ustadz bisa sampaikan untuk materi tajdid Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Ustadz mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Nun kulami walayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.